遊ぼうよ、タケミッチ。は知らねえよ。Yo, halo teman-teman, balik lagi di channel Wainan Project yang akan melanjutkan membahas komik Tokyo Revengers. Di video kali ini, Mimin akan membahas full pertarungan antara Toman melawan Mobius. Dan Mimin ingetin lagi sama kalian bahwa video ini berisi full konten spoiler. Jadi buat kalian yang tidak suka spoiler, kalian bisa skip aja video ini. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian. Dan jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa subscribe aja biar Mimin lebih semangat lagi buat bikin konten-konten selanjutnya. Melanjutkan dari episode sebelumnya, di mana saat ini Takemichi telah mengetahui Kiyomasa yang berencana membunuh Draken. Tapi sayangnya, Takemichi ketahuan dan langsung ditangkap oleh salah satu anak buah Kiyomasa. Lalu Kiyomasa dan anak buahnya membuli Takemichi, kemudian mengikatnya dengan plester. Karena mungkin Kiyomasa tidak ingin Takemichi menggagalkan rencananya untuk membunuh Draken. Lalu Kiyomasa dan yang lainnya meninggalkan Takemichi sendirian di sana dalam keadaan terikat. Tak lama setelah itu, beruntung Hinata datang untuk menyelamatkan Takemichi. Tapi di sini Takemichi malah menyuruh Hinata untuk pergi. Karena Takemichi tidak ingin Hinata melihat keadaan dirinya saat ini yang seperti pecundang. Dengan penuh rasa kecewa, Takemichi mengatakan andaikan saja dirinya adalah Mickey atau Draken, pasti dia bisa dengan mudah menyelesaikan misi ini. Kemudian dengan sengaja Hinata langsung mencipok Takemichi, yang itu merupakan ciuman pertama Takemichi selama dirinya hidup. Hinata mengatakan kalau Takemichi adalah orang yang spesial bagi dirinya. Takemichi bukanlah Mickey ataupun Draken, tapi Takemichi adalah orang yang menangis untuk orang lain dan menjadi frustasi karena memikirkan orang lain dengan sepenuh hati. Dan tidak ada orang lain yang sekeren Takemichi. Mendengar itu, membuat Takemichi kembali mendapatkan tekadnya, lalu dengan cepat pergi mencari Draken untuk menyelamatkannya. Tanpa sengaja, Takemichi bertemu dengan Mitsuya, lalu Takemichi memberitahukan mengenai rencana Kiyomasa yang ingin membunuh Draken. Ternyata Mitsuya sudah mengetahuinya mengenai beberapa anggota Toman yang ingin balas dendam pada Draken. Dan rencana itu dipimpin oleh Paean, karena Paean tidak terima atas keputusan Draken yang dengan sengaja membiarkan Pak Chin ditangkap polisi. Scene berpindah pada Draken dan Emma yang saat ini ditemui oleh Paean. Draken tahu maksud dari Paean yang menghampirinya karena ingin membalaskan dendam. Kemudian Draken menyuruh Emma untuk menjauh dari tempat ini, lalu menantang Paean untuk bertarung 1 lawan 1. Tapi tanpa Draken sadari, tiba-tiba ada anak buah Paean yang langsung menyerang Draken dari belakang menggunakan pemukul baseball. Scene berganti lagi pada Takemichi dan Mitsuya. Di sini, Takemichi menyadari posisi Draken saat ini ada di sebuah parkiran. Karena sebelumnya Naoto pernah bilang kalau Draken terbunuh di tempat parkir festival Musashi. Lalu dengan cepat, Takemichi mengajak Mitsuya untuk pergi ke parkiran. Saat sudah sampai, mereka melihat beberapa anggota Mobius yang sudah terkapar. Dan di sana juga ada Draken yang sedang bertarung. Kemudian Mitsuya dan Takemichi menghampiri Draken. Draken yang sudah sangat kelelahan menyerahkan sisa anggota Mobius dan anak buah Paean kepada Mitsuya. Paean yang sudah dipenuhi rasa ingin balas dendam menyuruh anak buahnya untuk mengepung mereka bertiga. Saat mereka bertiga sudah terkepung dan tidak bisa kemana-mana lagi, tiba-tiba terdengar suara knalpot bising dari kejauhan. Brum brum brrrr. Draken yang mendengar itu langsung tersenyum dan berkata itu adalah knalpot CB250T milik Mickey. Dan kemudian sang leader kita, The Great Mickey, datang. Paean yang melihat Mickey langsung bingung dan ketakutan karena sebelumnya Paean sudah mengelabui Mickey untuk pergi ke suatu tempat agar Mickey tidak bisa bertemu dengan Draken.
Mickey sadar kalau rencana ini bukanlah sepenuhnya pemikiran Paean dan berpikir ada seseorang yang sudah mempengaruhi Paean untuk merencanakan semua ini. Tiba-tiba muncul seseorang bernama Hanma Suji yang merupakan ketua sementara geng Mobius. Kemudian tanpa pikir panjang, Mickey langsung melayangkan tendangan ke arah Hanma. Namun tanpa diduga, Hanma berhasil menahan tendangan Mickey dengan tangannya, yang itu membuat Draken dan Mitsuya kaget. Karena selama ini tidak ada orang yang bisa menghentikan tendangan dari Mickey. Lalu Hanma menyuruh anggota Mobius yang berjumlah 100 orang untuk menghajar Mickey dan yang lainnya. Tiba-tiba terdengar lagi suara berisik dari segerombolan motor, dan itu adalah seluruh anggota geng Toman yang dipimpin oleh Baji Keisuke, kapten skuad pertama geng Toman, Kawata Nahoya, kapten skuad keempat geng Toman, dan Mutou Yasuhiro, kapten skuad kelima geng Toman. Dan inilah perang sesungguhnya antara geng Toman melawan geng Mobius. Dengan aba-aba dari Mickey dan Hanma, kedua geng motor itu pun langsung memulai perang. Terlihat aksi Mickey dan Draken yang dengan mudah menghajar beberapa anggota geng Mobius. Dan terlihat juga Hanma yang sangat menikmati peperangan itu. Di tengah-tengah peperangan itu, Takemichi hanya berdiam diri dan mencari keberadaan Kiyomasa. Karena Takemichi tahu Kiyomasa akan membunuh Draken saat peperangan ini berlangsung. Kemudian di tengah peperangan itu juga, Paean menghampiri Mickey. Mickey bertanya kenapa Paean merencanakan semua ini, padahal permasalahan tentang Pachin sudah selesai. Tapi Paean langsung memukul Mickey sambil berkata bahwa dia tidak bisa terima jika Pachin ditangkap polisi dan geng Toman tidak melakukan apa-apa, karena Pachin adalah segalanya bagi Paean. Mickey tidak membalas pukulan dari Paean, dan dengan epiknya Mickey berkata dia juga ingin Pachin selamat, tapi dia tidak ingin Toman terpecah menjadi dua, karena Mickey yakin jika Pachin ada di sini, pasti Pachin juga akan kecewa melihat perang antar saudara ini. Kemudian Mickey menyuruh Paean menghajarnya lagi sampai dirinya puas, dan Mickey tidak akan membalasnya karena Mickey tidak ingin melawan temannya sendiri. Dan kemudian Mickey berkata, "Lepaskanlah semua amarahmu kepadaku. Setelah itu kembalilah kepada kami, Paean." Berpindah pada Takemichi yang masih mencari keberadaan Kiyomasa. Dan tanpa sengaja akhirnya Takemichi berhasil menemukan Kiyomasa dan langsung hendak menghampirinya. Namun sayang, Takemichi terlambat. Dia melihat Draken yang sudah terkapar dan mengeluarkan banyak darah. Takemichi yang melihat itu pun merasa putus asa karena berpikir dirinya telah gagal merubah masa depan. Kemudian Takemichi berteriak dengan keras mengatakan Draken telah ditusuk. Mickey yang mendengar itu pun terkejut dan langsung hendak menghampiri Draken. Namun tiba-tiba Hanma menyerang Mickey dan kemudian menghalangi Mickey untuk mendekati Draken. Mickey merasa bahwa saat ini dirinya tidak bisa menolong Draken karena harus melawan Hanma terlebih dahulu. Kemudian Mickey berteriak menyuruh Takemichi untuk menjaga Kenshin karena Kenshin pasti masih hidup. Kemudian saat ini Takemichi merasa bahwa dirinya mengemban tanggung jawab yang sangat besar dari Mickey. Dan dengan mental yang sudah terisi penuh kembali, Takemichi bertekad akan menyelamatkan Draken apapun yang terjadi. Kemudian Takemichi menggendong Draken pergi dari tempat itu. Walaupun terlihat Takemichi sangat kesusahan karena tubuh Draken yang sangat besar dibandingkan tubuhnya. Tapi dengan tekad yang tinggi, Takemichi akhirnya bisa membawa Draken pergi meninggalkan peperangan itu. Kemudian Takemichi bertemu dengan Hinata dan Emma. Hinata mengatakan kalau dia telah memanggil ambulan untuk datang ke tempat ini. Dan Emma yang sangat khawatir menanyakan tentang keadaan Draken. Takemichi menjawab saat ini Draken masih baik-baik saja karena Draken masih hidup. Saat mereka sedang menunggu ambulan datang, tanpa sengaja mereka bertemu dengan Kiyomasa dan anak buahnya. Tak lama setelah itu, seketika Draken terbangun dan menyuruh Takemichi untuk pergi membawa Emma dan Hinata. Tapi kali ini Takemichi tidak akan lari karena berpikir untuk apa dirinya kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan akun Hinata dan Draken. Jika dirinya sekarang pergi, maka semuanya akan berakhir dan perjuangannya selama ini akan menjadi sia-sia. Dengan tekad untuk menyelamatkan semuanya, Takemichi berniat melawan Kiyomasa dan berkata, ini adalah pembalasan.
Mungkin maksudnya pembalasan dendam karena saat itu Takemichi dihajar habis-habisan oleh Kiyomasa saat insiden judi sabung. Kemudian Takemichi menantang Kiyomasa bertarung 1 lawan 1 untuk menyelesaikan pertarungan saat insiden judi sabung yang lalu. Draken yang melihat itu pun tersenyum sambil berkata, "Aku bertaruh 100 juta padamu, Takemichi." Dan dilanjut dengan Hinata dan Emma yang juga bertaruh 100 juta untuk Takemichi. Melihat teman-temannya yang sudah sangat percaya padanya, Takemichi langsung berlari ke arah Kiyomasa dan hendak menghajarnya. Namun sayang, Kiyomasa berhasil menancapkan pisau tepat di telapak tangan Takemichi, yang itu membuat Takemichi merasa kesakitan. Tapi itu tidak membuat tekad Takemichi pudar sedikit pun, dan Takemichi kembali berlari ke arah Kiyomasa dan berhasil menangkapnya, kemudian mengeluarkan jurus gigitan macan tepat di perut Kiyomasa. Setelah itu, akhirnya Takemichi berhasil mengunci leher Kiyomasa dengan kedua tangannya, hingga membuat Kiyomasa terkapar tak berdaya. Tapi sayang, kini anak buah Kiyomasa hendak menggengbeng Takemichi. Lalu Draken pun bangun menghampiri Takemichi dan hendak membantunya melawan anak buah Kiyomasa. Kemudian anak buah Kiyomasa mulai berlari menuju Draken dan Takemichi. Tapi beruntung, tanpa diduga Akun datang menghajar orang itu. Dan dilanjut dengan kedatangan Takuya, Yamato, dan Yamagishi, yang mereka menamai kelompoknya dengan sebutan Mizo Middle Five. Kemudian mereka semua bertarung melawan anak buah Kiyomasa untuk mengulur waktu sampai ambulan datang. Tak lama kemudian, akhirnya terdengar suara mobil ambulan, yang itu membuat anak buah Kiyomasa pun pergi meninggalkan tempat ini. Setelah itu, Takemichi langsung dengan sigap membawa Draken ke mobil ambulan. Scene berganti pada peperangan antara Toman dan Mobius. Terlihat saat ini banyak sekali anggota Toman dan anggota Mobius yang sudah tercapai tak berdaya, dan hanya menyisakan ketua skuad geng Toman saja yang masih bisa berdiri. Terlihat juga Mickey dan Hama yang masih berkelahi 1 lawan 1. Tak lama setelah itu, seseorang dengan kepala pelontos datang sambil menaiki motor, lalu mengajak Hanma untuk pergi. Sebelum pergi, Hanma berkata pada Mickey bahwa setelah ini Hanma akan membentuk geng motor paling bebas di seluruh Kanto yang bernama Geng Valhalla, dan mengancam mulai saat ini Toman tidak akan pernah mengenal yang namanya perdamaian. Setelah itu, Hanma dan kusir pelontosnya pergi, dan Mickey dengan cepat pergi menggunakan motornya menuju Draken untuk memastikan keadaan Draken. Scene berganti pada Takemichi dan yang lainnya yang sekarang sudah sampai di rumah sakit. Draken langsung dibawa ke ruang IGD karena mengalami gagal jantung. Tak lama, Mitsuya datang bersama dengan Pean. Sepertinya perkataan Mickey sudah membuat Pean sadar, dan sekarang Pean sudah kembali ke pihak Toman. Lalu dilanjut dengan Mickey yang sudah sampai di rumah sakit juga. Saat semua orang khawatir dengan kondisi Draken, Mickey hanya duduk dengan tenang, lalu dengan pedenya berkata bahwa Kenshin pasti akan baik-baik saja, karena Kenshin sudah berjanji kepadanya akan menguasai seluruh negeri ini bersama Mickey. Dan Kenshin adalah laki-laki yang selalu memegang perkataannya atau menepati janjinya. Setelah mereka menunggu cukup lama, akhirnya dokter keluar, kemudian memberitahu bahwa operasinya berjalan dengan lancar, dan Draken akhirnya terselamatkan. Kabar itu sontak membuat mereka semua yang ada di sana sangat bahagia. Kemudian Mitsuya hendak memberitahukan kabar baik ini kepada anggota Toman yang lainnya, yang saat ini sudah menunggu di depan rumah sakit. Tapi sebelum itu, Mitsuya memberitahukan sesuatu kepada Pean mengenai Draken yang sangatlah peduli terhadap Pachin melebihi siapapun. Karena setelah Pachin ditangkap, Draken setiap hari pergi bersama orang tua Pachin ke penjara untuk menjenguknya, walaupun Draken tidak pernah ikut masuk ke sana, karena hanya keluarganya saja yang diperbolehkan masuk untuk menjenguk Pachin. Dan Draken hanya menunggu di luar kantor polisi sendirian, sambil membawa sedikit persediaan sampai orang tua Pachin selesai menjenguk Pachin. Lalu Mitsuya menyuruh Pean agar lebih baik Pean meminta maaf pada Draken, Mickey, dan yang lainnya, daripada Pean hanya bersembunyi atas semua kesalahannya kepada Draken. Dan di sini terjadi solidaritas yang sangat epik dari Mitsuya. Saat Mitsuya berkata, "Selamat datang kembali, Pean."
Dan di akhir episode, Takemichi merasa sangat senang karena pada akhirnya dia berhasil menyelamatkan Draken dan mengubah masa depan. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia mendukung channel gabut yang satu ini. And see you next video.